Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi saat ini. Semoga dalam renungan pagi hari ini boleh membangun kerohanian dan pertumbuhan iman kita. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih untuk anugerah yang besar yang terus kami terima dari Engkau ya Tuhan, atas kesehatan, kekuatan, hari yang baru, tubuh yang masih segar, sehat. Di hari ini kami boleh menikmatinya Tuhan, karena Tuhan mengasihi kami dan selalu menyertai kami Tuhan. Sebelum kami melakukan seluruh rangkaian kegiatan kami satu hari ini, izinkan kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan memberi pengertian bagi kami agar kami memahami rahasia Tuhan di dalam renungan ini, dan agar kami mampu melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kepada kita hari ini untuk kita renungkan bersama-sama terambil dari kitab Hosea pasal 6 ayat 6. Hosea pasal 6 ayat 6, saya akan membacakannya kepada kita. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian singkatnya ayat renungan kita di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Shalom. Saudara-saudara, Bapak Ibu, bagaimana perasaan kita jika seseorang yang kita pernah tolong, kita pernah bantu, tiba-tiba melupakan kita? Padahal waktu dia datang meminta pertolongan kita, dia baik kali sama kita. Bahkan karena dia membutuhkan pertolongan tersebut, hampir kita anggap ya sikapnya rendah hati lah. Lalu bagaimana juga perasaan kita ketika orang-orang yang kita kasihi, kita sayangi, mengkhianati kepercayaan kita? Tentu reaksi kita adalah marah, kecewa, bahkan bisa jadi kita ambil keputusan untuk kita tidak akan menolong mereka lagi. Nah, lalu bagaimana jika kita sebagai manusia yang percaya, yang diselamatkan oleh Tuhan, mengkhianati kasih Allah dalam kehidupan kita? Pernah gak kita berpikir, bagaimanakah sikap Allah menyikapi sikap kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita di pagi hari ini tertuju kepada umat pilihan Allah, yaitu Israel. Ada apa dengan Israel? Israel adalah umat pilihannya, namun melukai hati Tuhan. Saudara, bisa kita melihat, kita bisa membaca, saudara-saudara boleh membaca nanti kitab Hosea. Di sana kita menemukan umat pilihan Tuhan melukai hati Tuhan, yaitu dengan mereka mencari Allah lain. Dalam arti mereka menyembah dewa, mereka menduakan Tuhan, mereka melupakan Tuhan. Saudara-saudara, apalagi yang mereka lakukan? Israel, mereka melakukan perzinahan rohani di hadapan Tuhan. Mereka hidup di dalam kekerasan, kebencian, bahkan hingga melakukan kejahatan tentang penumpahan darah atau pembunuhan. Saudara-saudara, inilah kehidupan umat pilihan Tuhan di zaman Hosea. Akibatnya Allah dilukai. Lalu bagaimana Allah menyikapi kehidupan umat pilihannya, yaitu Israel sendiri, saudara-saudara? Yaitu Allah menjauh dari mereka. Tidak hanya menjauh, Allah juga menubuatkan hukuman, memberikan hukuman kepada mereka melalui nubuatan para nabi. Salah satunya
adalah Nabi Hosea yang kita baca hari ini. Tidak hanya itu saja saudara-saudara, akibatnya Allah menolak semua ritual-ritual keagamaan mereka. Karena ternyata Allah melihat kepura-puraan dalam diri mereka. Kelihatannya mereka bertobat, ternyata hanya pura-pura saja, saudara-saudara. Saudara-saudara, oleh karena itu Allah ingin apa dalam kehidupan umat pilihannya? Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah menjaga relasi dengan Tuhan supaya tetap abadi. Apa yang ingin Allah inginkan? Apa yang Allah inginkan kepada umat pilihannya? Kita lihat ayat 6 yang kita baca barusan sebagai ayat renungan kita. Sebab aku di sini Allah Tuhan menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Artinya Bapak Ibu Saudara, Allah menginginkan sebuah kesalehan. Allah menyukai, merindukan perbuatan baik, kesalehan, ketaatan dari umat pilihannya. Mereka tidak perlu hidup di dalam kekerasan, kebencian. Mereka tidak perlu hidup di dalam perzinahan rohani. Mereka tidak perlu mendewakan Tuhan, menyembah dewa. Allah hanya ingin mereka menunjukkan perbuatan tindakan baik mereka di dalam kesalehan, berbelas kasihan. Kalau di sini dia katakan kasih setia, dalam terjemahan yang lain dikatakan belas kasihan. Kepada siapa? Antar sesama. Mereka harus menunjukkan belas kasihan antar sesama mereka sebagai umat pilihan Allah. Bahkan mereka harus menunjukkan perbuatan baik mereka kepada Tuhan. Ini yang Allah inginkan, agar relasi kita, agar relasi umat pilihan Allah itu Israel tetap abadi. Allah tidak menginginkan ritual agama seperti apa? Kurban sembelihan yang setiap waktunya, setiap saatnya itu dilakukan oleh bangsa Israel. Selain itu, apa yang Allah inginkan? Dilanjutkan, aku menyukai pengenalan akan Allah. Dalam terjemahan yang lain, aslinya dia katakan pengetahuan kita tentang Allah, tentang Tuhan. Bagaimana pengenalan Tuhan kita kepadanya? Tentu orang yang memiliki sikap, perbuatan, tindakan yang baik yang berdasarkan kebenaran Tuhan, sudah dipastikan mereka mengenal Allah dengan baik. Saudara-saudara, beberapa nabi-nabi yang diutus Tuhan kepada umat pilihan Allah, itu tandanya bahwa Allah ingin Israel mengenal Allah dengan benar melalui firman Tuhan, nubuatan-nubuatan tentang keselamatan, tentang harapan, tentang pengampunan, hukuman yang disampaikan oleh para nabi-nabi. Saudara-saudara, Allah tidak menemukan hal ini kepada bangsa Israel. Allah tidak menemukan belas kasihan, mercy. Allah tidak menemukan pengenalan Allah dalam diri umat pilihan Tuhan. Akibatnya Tuhan berkata, saya tidak menyukai korban sembelihan, tidak menyukai korban-korban bakaran. Ritual-ritual itu hanya simbol saja, sarana saja. Lebih penting bagaimana kepribadian kita, identitas kita sebagai umat pilihan Allah itu kita tunjukkan, saudara-saudara. Ini kondisi situasi bangsa Israel di hadapan Tuhan, sehingga Nabi Hosea dipilih Allah untuk menjadi perantaraan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini firman ini diarahkan kepada umat Israel. Bagaimana dengan kita? Saudara-saudara, kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan, anugerah keselamatan dari Tuhan, kita terus menjaga, membangun relasi yang baik antara kita dengan Tuhan. Jangan kita menganggap bahwa dengan kita rajin beribadah, jangan kita menganggap bahwa dengan kita memberikan persembahan yang banyak, itu sudah berkenan kepada Tuhan. Belum.
itu hanya salah satu bagian kita meresponi keselamatan yang dari Tuhan itu. Apa yang Allah inginkan kepada kita? Yaitu menunjukkan bahwa hidup ini berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana di dalam Roma pasal 12 ayat 1, Paulus berkata, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, maukah kita meninggalkan Tuhan akibat kedegilan hati kita? Maukah kita meninggalkan Tuhan akibat kita tidak menunjukkan sifat perbuatan kita sebagai orang-orang diselamatkan Tuhan? Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Sehingga kalau kita membaca pasal setelah itu, kita melihat Allah menubuatkan hukuman bagi bangsa pilihannya. Saudara-saudara, mari melalui renungan di pagi hari ini, mari kita tetap membangun, menjaga relasi kita di hadapan Tuhan agar tetap abadi. Dengan apa? Kita tunjukkan kasih setia kita di hadapannya, kita tunjukkan pengenalan akan Tuhan kita kepada Tuhan kita. Kita tunjukkan belas kasihan kita kepada sesama. Kita tunjukkan belas kasihan kita kepada siapapun yang bersama-sama dengan kita. Jadi kasih kepada Tuhan dan sesama kita harus aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang Allah inginkan kepada kita saudara-saudara. Kiranya melalui renungan di pagi hari ini, Roh Kudus memampukan kita untuk menunjukkan tindakan baik kita di hadapan Tuhan, tindakan iman kita di hadapan Tuhan, sebagai pribadi-pribadi yang menerima anugerah keselamatan Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita firman-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, yang telah memperdengarkan kepada kami sabda-Mu di pagi hari ini. Kami boleh diingatkan, ditegur oleh Engkau Tuhan melalui firman-Mu, bahwa untuk membangun relasi dengan Tuhan agar tetap terjaga, maka kami harus menunjukkan perbuatan baik, belas kasihan, tindakan iman kami, dan pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Tentunya dengan kami sempurna, kami melakukan ini dengan pertolongan Roh yang kudus. Tentu kami menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Engkau. Materikan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini menjadi sulu terang dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah kami hari ini di dalam segala aktivitas kami. Pimpin setiap apa yang kami kerjakan. Biarlah dalam segala apa yang kami kerjakan, kami menunjukkan bahwa kami melakukan firman. Mampukan kami menjadi berkat, menunjukkan integritas kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Engkau. Bapa di surga, saya berdoa untuk setiap pendengar dan penonton daripada renungan pagi hari ini. Berkati mereka, berkati pribadi mereka, berkati keluarga, usaha dan pekerjaan mereka. Berkati kesehatan mereka. Engkau yang senantiasa menyertai dan memperhatikan setiap harapan-harapan mereka. Teringat juga Tuhan untuk setiap keluarga, saudara, famili, dan setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan jamah sembuhkan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menunjukkan bahwa Engkau mengasihi mereka dengan cara Engkau memulihkan mereka dengan kehendak Tuhan dan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga negara kami yang tercintai. Pimpin dan berikan hikmat kebijaksanaan bagi bangsa kami yang tercintai. Biarlah para pimpinan kami boleh melakukan roda pemerintahan dengan bijaksana di tengah-tengah pandemi yang ada. Ampuni dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa, ini renungan pagi hari ini. Berkenanlah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai pagi hari ini
besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih telah mendengar renungan pagi bersama dengan saya dalam channel saya ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Apa yang telah diperdengarkan kepada kita, semoga itu menumbuhkan iman kita dan memperkuat relasi kita di hadapan Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, bertugas, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok pagi. Shalom.